Disclaimer, konten video ini disajikan sebagai sarana penyebaran pengetahuan dengan pendekatan yang sederhana. Disarankan untuk tidak menjadikan konten ini sebagai referensi utama. Selalu rujuk pada sumber-sumber resmi untuk akurasi data yang lebih tinggi. Pemahaman yang utuh dapat diperoleh dengan menonton video ini hingga akhir. Karya ini dibuat khusus untuk memenuhi persyaratan tugas sekolah dan tidak ditujukan untuk keuntungan komersial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ken Ziadan dari kelas 11 DKP 1, mata pelajaran motion graphic, guru pembimbing Yoga Hadi Firdaus ST, tanggal perencanaan 24 Juni 2025. Kali ini saya akan menjelaskan alur pembuatan motion graphics yang saya buat. Yang pertama ada pengambilan informasi. Informasi dapat diperoleh dari jurnal, website yang kredibel, atau buku terpercaya. Dalam hal ini, saya menggunakan jurnal sebagai referensi dan mengambil informasi tersebut menggunakan metode SQ3R. Metode SQ3R yang pertama adalah survei, judul jurnalnya, hubungan penggunaan media sosial dan gadget pada harga diri remaja di RW 05, Kelurahan Pelindung Hewan, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung, dengan penulis Sri Dewi Tirta Kodariah, Lydia Mariani, Tresia Sujana, dengan jenis jurnal e-klinik. Yang kedua ada question atau pertanyaan, apakah media sosial menyebabkan tingkat harga diri? Lalu selanjutnya ada read atau baca. Terdapat pada bagian pendahuluan dan hasil penelitian menyebutkan bahwa 60% remaja berada pada kategori penggunaan media sosial peringatan dan 55% memiliki harga diri rendah. Yang keempat ada recite atau ulangi. Menurut World Health Organization, di dunia jumlah remaja yang mengalami harga diri rendah didapatkan sekitar 39% remaja di Indonesia. Sekitar 35% remaja dengan usia 15 tahun ke atas memiliki harga diri rendah oleh Kemenkes RI tahun 2023. Penelitian yang dilakukan oleh Cahya dan kawan-kawan pada tahun 2023 menunjukkan bahwa penggunaan media sosial merupakan salah satu hal yang menyebabkan rasa khawatir dan harga diri rendah. Dalam temuan tersebut, remaja sebanyak 14,8% lebih rentan menderita kecemasan dan harga diri rendah dibandingkan orang dewasa sebesar 8,4%. Hasil penelitian juga didapatkan remaja yang termasuk dalam penggunaan media sosial dengan kategori normal, tingkat harga dirinya tinggi. Hal ini dapat terjadi karena individu dengan harga diri tinggi biasanya lebih mampu mengatur waktu mereka dengan baik. Mereka dapat menggunakan media sosial secara seimbang tanpa mengabaikan aktivitas lain yang penting dalam hidup mereka, seperti pekerjaan, hobi, dan interaksi langsung dengan orang lain. Selain itu, individu yang memiliki harga diri tinggi lebih mampu memanfaatkan umpan baik positif dari media sosial seperti likes dan komentar positif tanpa terjebak dalam perbandingan sosial yang merugikan oleh daerah Mawati 2018. Dan di sini ada detail pustakanya. Dan yang terakhir yang kelima itu ada review atau meninjau kembali informasi yang relevan dan siap untuk dijadikan naskah motion graphic. Selanjutnya ke bagian B, mengemas informasi. Informasi yang saya peroleh dari jurnal akan saya kemas menggunakan metode 5W1H sebagai dasar untuk pembuatan storyboard dan sebagainya. Hal ini dilakukan karena informasi tersebut akan disampaikan kepada banyak orang dalam bentuk motion graphics 2 dimensi. Lalu metode 5W1H yang pertama itu ada what atau apa. Di sini apa pengaruh media sosial atau gadget terhadap para remaja. Yang kedua ada who atau siapa, remaja berusia 16 sampai 22 tahun. Selanjutnya ada where atau di mana, di negara Indonesia. Dan selanjutnya ada when atau kapan, saat remaja menggunakan gadget atau media sosial dalam frekuensi tinggi. Dan selanjutnya ada why atau mengapa, karena adanya perbandingan sosial. Dan yang terakhir ada how atau bagaimana, melalui interaksi sosial digital yang intens. Selanjutnya ke C, teknis video. Teknis video yang saya buat adalah video pendek dengan rincian sebagai berikut. Rasio layar 9:6 atau potret dengan durasi maksimal 60 detik dengan desain yang minimalis dan informatif, transisi yang cepat namun halus,
dan visual fokus pada infografis dan animasi ikon yang sederhana, otak adjust dan kurang tidur. Dengan background yang menggunakan satu warna untuk kesan yang sederhana, dengan subtitle yang tersedia, menggunakan plugin Mr. Horse. Setelah menganalisis alur pembuatan motion graphics, dilanjut dengan menambahkan aset gambar dan aset suara. Untuk mendapatkan aset gambar, kalian bisa mencarinya di website Freepik atau Unsplash. Dan untuk mendapatkan set suara, kalian bisa mencarinya di Pixabay atau di Audio Library. Dilanjut di tahap editing, kalian bisa menggunakan software gratis seperti CapCut, Shotcut, dan DaVinci Resolve. Adapun software berbayar seperti Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro, dan juga Vegas Pro. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian pernah gak sih niatnya scroll sebentar sebelum tidur? Tahu-tahu udah jam 1 pagi. Cahaya biru dari layar itu ngeganggu hormon tidur kita loh. Jadi walaupun ngantuk sekalipun, itu tuh bikin kita susah banget buat tidur. Akibatnya besoknya jadi lesu, ngantuk di kelas, pikiran gak fokus, dan makin stres juga. Nah, coba deh stop main HP 1 jam sebelum tidur. Ganti sama baca buku atau nulis jurnal. Main gadget sih nggak dilarang, tapi jangan sampai ngorbanin waktu istirahat. Tidur yang cukup dan hidup jadi lebih enak. Yuk subscribe Metafora.